Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat-sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah, serta wabah ini cepat berlalu. Bab pertama, pada semester genap ini, kita belajar tentang tekanan. Memasuki semester 2, alangkah lebih baik jika semangat belajar kalian itu bertambah, bukan malah menurun. Agar prestasi kalian pun lebih meningkat. Pada materi tekanan, ada 3 poin yang akan dipelajari. Tekanan solid itu tekanan zat padat, liquid itu tekanan zat cair, gas itu tekanan zat gas. Definisi dari tekanan, pressure itu bahasa Inggris dari tekanan. Pressure is a magnitude of a force which exert on a body per area unit of a pressing plane. Jadi, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas permukaan bidang tekan. Persamaannya, P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan atau pressure, satuannya adalah Newton per meter persegi, atau bisa ditulis Pascal satuannya. F adalah gaya atau force, satuannya adalah Newton. A adalah luas permukaan atau area, satuannya adalah meter persegi. Contoh soal, perhatikan gambar balok besi berikut. Bila berat balok 60 Newton, maka tekanan yang diberikan balok terhadap lantai sebesar, ini kan ada satu lantai, di atasnya ditaruh balok besi. Balok tersebut berukuran panjangnya 50 cm, lebarnya 30 cm, tingginya 20 cm. Kita analisis. Diketahui P, panjang balok 50 cm, kalau dijadikan meter adalah 0,5. L adalah lebar balok 30 cm atau 0,3 meter. T adalah tinggi balok, yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Bila berat balok adalah 60 Newton, itu adalah W, gaya berat. Gaya berat sama dengan gaya atau F ya, sama dengan 60 Newton. Yang ditanyakan adalah, maka tekanan yang diberikan balok terhadap lantai sebesar P, tekanan atau pressure bahasa Inggrisnya. Jawab. Jika persamaan tekanan adalah P sama dengan F per A, besar tekanan adalah gaya tiap satuan luas. Dikarenakan luasnya itu belum ada, maka kita cari terlebih dahulu berapa luas permukaan balok besi yang mengenai lantai. Luas permukaan adalah panjang kali lebar, yaitu panjangnya 0,5 meter. Lebarnya adalah 0,3 meter, sama dengan 0,15 meter persegi. Maka kalau sudah ketemu luas permukaan baloknya, balok besinya, kita kembali lagi ke persamaan tekanan, yaitu P sama dengan F per A. Besar tekanan adalah gaya tiap satuan luas permukaan, di mana gayanya adalah 60 Newton dan luas permukaannya 0,15 meter persegi. P sama dengan 60 Newton dibagi 0,15 meter persegi, sehingga diperoleh besar tekanan yang diberikan oleh balok besi terhadap lantai sebesar 400 Newton per meter persegi. Mudah bukan? Next, tekanan pada zat cair. Zat cair dapat memberikan tekanan meskipun zat cair tersebut diam di suatu tempat. Tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Kalau tidak percaya, kalau biasanya kalian berenang, pasti akan terasa beda tekanannya jika kalian berenang atau hanya berdiam diri di suatu kolam renang yang luasnya, dalamnya berbeda. Pasti semakin dalam dan luas,
suatu kolam renang, tekanannya itu akan semakin berat. Kalau tidak percaya, nanti kalau wabah ini sudah usai, kalian boleh berenang. Sekarang belum boleh ya. Secara matematis, persamaan hidrostatis, tekanan hidrostatis ya, hidro itu air, pressure itu tekanan. Hydrostatic pressure adalah tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair persamaannya P sama dengan rho dikali G dikalikan dengan H, di mana P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi. Rho, ini yang bentuknya mirip P ini adalah rho. Dia adalah massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. H adalah ketinggian zat cair, satuannya adalah meter, sedangkan G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Misal kalau nanti di soal itu ada persamaan yang tidak begini, misal kalau massa jenisnya adalah gram per meter kubik, gram per sentimeter kubik, gitu boleh. Jadi nanti ketinggiannya juga sentimeter, bisa digunakan juga. Nah, ini adalah bejana berhubungan. Bejana berhubungan apabila diisi dengan zat cair sejenis dan dalam keadaan seimbang atau diam, maka tinggi permukaannya akan sama, disebut dengan asas bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan diberi cairan yang berbeda, dalam keadaan setimbangnya, tinggi kedua permukaan tidak akan sama. Tekanan zat cair 1 besarnya sama dengan tekanan zat cair 2, yaitu P1 sama dengan P2. Di mana persamaan tekanan pada zat cair adalah rho kali G dikalikan H. Jadi persamaannya menjadi rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan rho 2 dikali G dikalikan dengan H2. Karena besarnya G itu sama, percepatan gravitasi. Loh, kenapa kok sama? Percepatan gravitasi itu kan sama-sama bendanya tinggal di bumi. Jadi percepatan gravitasi bumi berapa anak-anak? Masih ingat enggak? Percepatan gravitasi bumi itu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Biasanya itu dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Karena sama-sama tinggal di bumi, kan G-nya sama, bisa dicoret, dihilangkan. Jadi persamaannya rho 1 dikalikan H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Di mana diingatkan kembali bahwa P adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Rho atau massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik, sedangkan H adalah ketinggian dari level seimbang zat cair, satuannya adalah meter. G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Contoh soalnya. Nah, ini ada bejana berhubungan dan ada dua jenis zat cair yang berbeda. Karena ada perbedaan warna ya, menunjukkan jenis zat cair yang berbeda, menimbulkan suatu selisih ketinggian. Sebuah bejana berbentuk U berisi air dan oli seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1 gram per sentimeter kubik, maka berapa besar massa jenis oli? Kita analisis, diketahuinya dulu. Rho air, massa jenis air itu adalah rho air, sebesar 1 gram per sentimeter kubik. H oli, H1 ini adalah hanya oli, sebesar 10 cm. H2 ini hanya air, ketinggian air sebesar 8 cm. Yang ditanya adalah berapa massa jenis oli, rho oli. Maaf ya, penulisannya ada kesalahan tempat. Jawab, jika P1 sama dengan P2, tekanan pada zat cair 1 besarnya sama dengan pada zat cair 2, yaitu rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan rho 2 dikali G dikali H2. Nah, rho-nya rho 1 itu rho oli, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian 1 atau ketinggiannya oli, sama dengan rho air dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian air. Dikarenakan G tadi adalah percepatan gravitasi, sama-sama tinggal di bumi, maka bisa dicoret-coret ya, dihilangkan saja sehingga
persamaannya menjadi massa jenis oli dikalikan H oli yaitu 10 cm sama dengan massa jenis air yaitu 1 gram per cm kubik dikalikan dengan hanya air 8 cm. Loh Bu, kok nggak diubah ke meter? Tadi kan tingginya meter. Terus massa jenis tadi satuannya kilogram per meter kubik. Selama satuannya ini nanti bisa dicoret, ini kan row-nya pakai cm kubik, ketinggiannya pakai cm, itu tidak akan bermasalah. Selama pilihan jawabannya pun menggunakan gram per cm kubik. Jadi tidak harus sama seperti dengan keterangan yang tadi, selama masih bisa dikerjakan dan ada pilihan jawabannya itu memungkinkan. Sehingga 1 gram cm kubik dikalikan 8 cm diperoleh hasil 8 gram per cm kubik dikalikan dengan cm dibagi dengan 10 cm. Sehingga massa jenis oli yang ditemukan adalah 0,8 gram per cm kubik. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan yang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar, yaitu P1 sama dengan P2. Di persamaan yang awal tadi, besar tekanan kan gaya tiap satuan luas permukaan. Kita gunakan yang itu. Maka P1 itu kan sama dengan F1 per A1, sedangkan P2 sama dengan F2 per A2. P adalah tekanan atau pressure, satuannya adalah Newton per meter persegi, sedangkan F adalah gaya, satuannya Newton, A adalah luas permukaan, satuannya adalah meter persegi. Tugasnya adalah silakan dikerjakan soal pada uji kompetensi bab tekanan di buku paket ya. Pilihan ganda nomor yang A ya, poin A, 2, 4, 6, dan 8. Yang B itu adalah yang uraian. Nomor 1 dan 2. Soalnya tidak perlu ditulis kembali. Yang penting caranya ada, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab seperti contoh yang saya berikan. Setelah selesai, silakan kalian bersuah foto dengan pekerjaan kalian. Setelah itu juga tugasnya itu difoto sendiri, yang jelas bisa dikoreksi. Unggah jawabannya, foto kalian tadi ya, pada Google Classroom. Terima kasih, pesan dari saya, gunakan masker dengan benar ketika keluar dari rumah, ataupun tidak kemana-mana, namun di rumah ada yang sakit, dimohon menggunakan masker. Di rumah saja ya, hindari kerumunan, serta manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.